Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Zubedi SPD MPD CKB Angkatan 9 yang akan menyampaikan tentang koneksi antar materi. Jadi koneksi antar materi pada modul 1 yaitu pemikiran atau kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nanti akan kami sampaikan. Yang pertama adalah kesimpulan, yang kedua adalah refleksi, pertanyaan-pertanyaan tentang seputar refleksi dan juga penerapan di sekolah, penerapan yang saya lakukan di sekolah. Merupakan tugas yang disampaikan di LMS, sehingga ini adalah tugas untuk koneksi antar materi. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Yubedi. Ini adalah koneksi antar materi yang disampaikan, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya sampaikan, yaitu tentang refleksi dan kesimpulan. Saya adalah CGP Angkatan 9. Ini adalah kegiatan eksplor dan diskusi virtual beberapa yang lalu. Ada dengan fasilitator, ada dengan instruktur, dan juga dengan PP. Telah dilaksanakan diskusi virtual refleksi nilai-nilai Ki Hajar Dewantara yang mulai dari pertama itu disampaikan dengan penuh kegembiraan ya. Yang saya tarik kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan dalam pemahaman arti dan tujuan. Pendidikan pengajaran adalah bagian dari pendidikan melibatkan proses memberikan ilmu dan keterampilan untuk kehidupan fisik dan mental anak. Pendidikan memberikan arahan atau proses menuntun terhadap potensi alami anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam kapasitas manusia dan anggota masyarakat. Ini yang kedua, filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi contoh, ing madya manungsa, di tengah memberi semangat, tuturi handayani, di belakang mendorong. Ini adalah yang sangat terkenal. Dia sebagai bapak pendidikan dan juga sebagai panutan, dan juga pemikiran-pemikirannya itu mengilhami para pemikir luar negeri yang juga mengambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ini yang ketiga adalah menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang disediakan. Ini salah satu contoh ada ilustrasi, yaitu ilustrasi jagung ya. Jadi jagung itu adalah biji yang baik. Kalau di tanah yang baik, unsur hara baik, sinar materinya baik, dia akan tumbuh baik dan akan maksimal pertumbuhannya. Tapi sebaliknya jika jagungnya sudah baik tapi tanah, unsur hara sebagainya kurang, nanti tumbuhnya tidak akan maksimal. Sama seperti anak-anak kita. Nah, ini pertanyaan refleksi, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah pembelajaran adalah teacher center atau berpusat pada guru. Yang kedua, siswa untuk tuntas belajar sesuai kurikulum. Yang ketiga, siswa harus kompeten semua, baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik. Ini yang bertahun-tahun sebagai percayaan yang mungkin mayoritas guru mau seperti itu. Setelah memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, sekarang pembelajaran itu student centered ya, berpihak pada siswa, sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman tiap-tiap murid. Ya, ini sudah mulai mencoba ya, jadi lebih banyak bertumpu pada murid ya. Apa yang berubah dari pendidikan atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pemikiran yang berubah adalah dengan refleksi mendalam arti dari filosofi Ki Hajar Dewantara, itu ing ngarsa sung tulodo, depan memberi contoh, ing madya manungsa, di tengah memberi semangat, tuturi handayani, di belakang mendorong. Nah, ini sebagai guru juga bisa menjadi teladan, penyemangat dan juga mendorong. Agar apa? Agar siswa atau muridnya tumbuh
secara lahir dan batin sesuai dengan kodratnya atau kodrat alam dan kodrat zamannya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, memberi contoh tadi sesuai dengan filosofinya ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunukarsa tuturi handayani. Jadi memberi contoh, menyemangati, mendorong agar apa? Agar siswa mampu dalam menguasai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ini salah satu contoh di lapangan ya. Jadi memang sering di lapangan, jadi praktek langsung dengan anak ya, atau dengan siswa. Saya ingin memperbaiki penerapan pembelajaran dengan model teaching factory. Jadi dulu sudah mempraktekkan teaching factory. Itu apa? Teaching factory adalah suatu konsep pembelajaran di SMK berbasis produksi bisnis yang mengacu kepada standar dan prosedur yang berlaku di industri dan dilaksanakan dalam suasana seperti yang terjadi di industri. Dilaksanakan oleh siswa dengan bimbingan guru sebagai supervisor atau manajer pembelajaran dan sekaligus sebagai manajer produksi. Ya, ini adalah strategi teaching factory di sekolah kami yang dilaksanakan. Nah, pengembangan yang saya lakukan adalah saya ingin memperbaiki model pembelajaran selama ini saya lakukan, yaitu model teaching factory yang lebih baik. Pembelajaran lebih menyenangkan, pembelajaran harus menuntun siswa, pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini menyenangkan ya. Setelah praktek nanti ada tambahannya, yaitu belajar barista bersama ya. Nah, bersama-sama ini adalah murid-muridnya itu dicontoni sebentar, demonstrasi, lalu langsung praktek dan langsung dinikmati bersama. Begitu, ini sangat senang sekali, bahkan para siswa atau murid itu tidak mau pulang sebelum selesai. Ya, ini kegiatan pembelajarannya. Kalau teaching factory itu prosesnya yaitu dari awal, ini satunya adalah produksi kopi ya, terus ini di huller ya, terus ini di grader. Grader itu dipisah yang besar sama yang kecil, grade A, grade B. Jadi ini menggunakan para siswa ya yang memilih, karena grader belum bisa membedakan antara kotoran, antara batu dan biji kopi ya, sehingga perlu siswa. Ini roasting, ini yang paling penting, titik kritisnya di sini roasting, bisa dark, bisa medium, bisa light ya. Ini setelah itu ini di grinder ya, dibubukkan, terus di sealer atau dibuat. Ini selalu diberikan pada saat pembelajaran adalah pasca panen. Kebetulan bulan ini adalah pasca panen. Nah, ini produk-produknya yang ada di sekolah kami, ini produknya begitu ya. Ini untuk pembelajaran Bapak Ibu ya. Ya, belajar yang menyenangkan sesuai dengan kodrat zaman. Nah, ini sudah dilaksanakan. Jadi ini para siswa begitu ya. Kita belajar bersama agar apa? Agar betul-betul kompetensinya tercapai dan juga secara kognitif, afektif, psikomotor itu semua tercapai. Siswa betul-betul tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, setelah itu refleksi saya sebagai guru setelah belajar konsep dan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya menjadi lebih mengerti materi-materi esensial yang saya ajarkan kepada anak atau murid dan berguna untuk modal kehidupan kelak setelah lulus. Terus setelah menjadi mengerti, setelah mengerti bahwa saya menjadi mengerti bahwa tiap-tiap anak memiliki keunikan masing-masing dan punya kelebihan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Saya lebih memahami tentang makna ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunukarsa tuturi handayani. Tugas sebagai adalah menuntun tumbuh kembang anak murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Oke, demikian kesimpulan refleksi dari saya, Pak Yubedi, tentang koneksi antar materi modul 1.1 yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Ini masih jauh dari sempurna, sehingga ini perlu pengembangan dan perlu perbaikan lebih lanjut. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.